Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bu jamaah Mas Pawiro Sentiko yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Selain nikmat iman, nikmat Islam, ternyata Allah masih memberikan kita yaitu nikmat sempat. Di pagi yang dingin jane nek mapan turu meneh ya luwih enak gitu. Tapi kita diberikan kesempatan nih sama Allah untuk hadir di majelis yang mulia ini. Wah, tak pengajian wae ku entuk teh panas karo snack. Nggih mboten, Bu? Nah, alhamdulillah. Soalnya sing mapan bali turu meneh mboten entuk snack kalih mboten entuk panganan. Yang kedua, nikmat diberikan oleh Allah. Selain nikmat iman dan nikmat Islam, pagi ini kita masih diberikan yang namanya nikmat semangat. Sampun sepuh-sepuh nggih ta? Ndek enten sing tesih ngaku nem. Ngaku lho niki mboten umure lho. Pengakuan nem. Wah, kula niku nek angkane 70, Mas. Ning nggih etok-etoke 17. Sebelum Masehi. Tapi kita diberikan semangat nih pagi-pagi. Wah, lek ning sawah engko rada awan. Saiki tak ngaji sik dienggo sangu sesuk sowan Gusti Allah. Semangat ngaji. Kademen rapopo wong kuning kono ya disuguh wedang panas. Bapak Ibu sehat semuanya? Ada yang lagi sakit gigi? Niki tak ceritani, Bu, nek sing jenenge lara untu niku lara sing paling nyusahke. Wis jelas larane. Lek ngrasake ya lara banget ning ra tau ditiliki tanggane. Nggih mboten, Bu? Nggih mboten, Pak? Ndak ana wong lara untu kok tanggane utuk-utuk rame-rame niliki. Malah gelut mangke. Gitu. Ibu-ibu, dagingnya korban tasih, Bu? Teng kulkas. Tasih nggih. Nggih mugi-mugi tekan kurban tahun ngarep tesih tol kasih. Mangke dicek nggih, Pak. Kondur saking pengajian kulkasnya dibuka. Mbok menawa ibune tesih nyimpen daging kurban. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajeng ngaji napa niki nggih? Kalau soalnya grogi, yang pertama itu ada ibu guru saya dulu yang mengajari saya sekolah waktu SD. Dan alhamdulillah karena pendidikan yang diberikan oleh beliau, akhirnya saya bisa duduk di hadapan Bapak Ibu sekarang. Kemudian yang kedua juga ada guru ngaji saya. Beliau adalah Pak Yuli yang tadi membawa kamera ini. Jadi saya agak grogi. Ajeng ngaji napa nggih, Bu nggih? Ajeng ngaji tentang kematian. Ajeng ngaji tentang napa niku kehidupan. Napa ajeng ngaji tentang swarga. Nek nderek ngobrol mawon nggih, Bu nggih. Pasaran Godian saniki dinten apa, Bu? Ajarene nderek niku. Gitu. Tapi Bapak Ibu semuanya, satu hal di sini nanti semuanya tak sampaikan, tidak saya sampaikan per tema dan sebagainya. Insya Allah semuanya tak sampaikan. Bapak Ibu sekarang saya yakin baik yang masih muda, setengah muda, baik yang sudah sepuh,
dan sebagainya, kita tahu bahwasanya sebentar lagi itu kita akan meninggal. Nggih mboten? Ndak pun ngerti kapan? Nggih nek ajeng disiki mboten napa-napa, kula ikhlas. Gitu. Monggo nek ajeng disiki. Artinya gini. Manusia itu sudah digariskan kapan matinya, berapa umurnya, di mana tempatnya, matinya bagaimana, itu semua sudah tergaris. Kita hanya disuruh untuk mempersiapkan kematian kita. Menungso nyambut gawe, nggih ta Pak? Esok sore awan bengi, esok dinggo awan, awan dinggo sore, sore dinggo bengi, bengi dinggo esok, atau sebaliknya. Kita bekerja keras untuk mencari nafkah, mencari keamanan, mencari kenyamanan demi kehidupan kita. Mbuh niku mangkeh rezekine dinggo gawe omah, mbuh mangkeh rezekine kanggo nafkahi anak bojo, kemudian untuk makan dan sebagainya, untuk menyekolahkan dan sebagainya. Itu dasarnya manusia. Tetapi ada satu pekerjaan yang penting juga, ada satu momen yang memang harus kita persiapkan sebaik mungkin. Tatkala kita bekerja keras untuk dunia kita, kita juga harus mempersiapkan akhirat kita. Bagi yang sudah mendengarkan ceramah saya ini, rapopo lah wong iki oke sing ngrungokke kok. Artinya gini, kita pun akan pulang ke hadapan Allah, akan dipanggil oleh Allah. Dan tatkala kita akan dipanggil oleh Allah, maka kita pun harus mempersiapkan bekal sebaik mungkin, harus mempersiapkan sangu sebaik mungkin, harus mempersiapkan modal sebaik mungkin. Dalam surat Al-An'am ayat 32, surat ke-6, Makkiyah insyaallah, saya nggak hafal ayatnya, mohon maaf. Dikatakan bahwasanya kehidupan di dunia itu hanya sebuah permainan, tempat untuk bermain dan juga bersenda gurau. Akan tetapi kehidupan atau negeri atau rumah atau kampung atau tempat di akhirat itu adalah tempat pulang yang paling bagus, yang paling indah. Dan ini agar kita mengetahui sebagai orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Dari kecil sakmeniki tekan gede dan sebagainya, kita pasti punya cita-cita. Sesuk aku nek nikah, begitu nikah aku langsung arep ngontrak ngomah dhewe. Nek duwe rezeki ya sadurunge aku nikah kudu wis duwe omah. Namanya juga membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga itu apa? Membangun rumah yang ada tangganya. Leres nggih Pak nggih? Tapi nggak ada tangganya nggak apa-apa. Yang penting membangun rumah tetapi punya tetangga. Ini jenengane kuli bangunan. Membangun rumah punya tetangga. Gitu. Kita persiapkan sebaik mungkin untuk kita itu mendapatkan yang namanya keberkahan dari Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita prepare, oh iya, aku saiki nyambut gawe peng-pengan mergo lek arep duwe omah. Akhirnya apa? Setelah rumah itu jadi, kita kerja sejauh apapun pasti punya keinginan, punya cita-cita untuk balik ke rumah. Anak kita pulang sekolah, pulang kuliah, pulang main dan sebagainya, pasti akan kembali ke rumah. Jenengan nonggo rasan-rasan karo tanggane dan sebagainya, pasti juga pengen balik ke rumah. Artinya ada tujuan di mana kita pasti akan pulang ke tempat yang kita anggap nyaman. Tetapi setelah kita hidup di dunia seperti saat ini, yo ngibadah, yo jamaah, yo sedekah, yo infak. Yo nek infak yo raming 2000, nggih to? Infak neng masjid 2000, layat 5000, nyumbang tanggane 100.000 nggo nutupi rai. Niki wae sing matur dadi kula lho niku. Niku nek ngaten niku sebutane menungso model pira. Kita sudah beribadah sebaik mungkin untuk mempersiapkan apa?
tatkala nanti jatah umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tiba saatnya, kemudian kita berpulang ke Allah, maka kita pun akan pulang ke rumah yang kedua. Rumahnya di mana? Masih di dunia, masih di bumi. Tetapi kalau pada saat kita hidup itu rumah kita di atas tanah, maka setelah kita mati rumah kita di bawah tanah. Sing betul niku di balik papan. Leres mboten, Pak? Di bawah papan, di balik papan, bukan balik papan sana. Gitu. Jadi itu yang kita persiapkan. Padha dene lek ning donya ming bedane kuwi nek ning dhuwur lemah niku omahe iki ana gendenge, ana jendelane, ana lampune, ana napa niku pintunya, kasur dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah kita yang di bawah napa niku? Di bawah tanah, enggak ada apa-apa. Wes sempit. Kemudian napa? Peteng. Alhamdulillah. Dereng kula sindir wis ditokke wedange. Kula yo gek batin ya Allah, kabeh wedang kok aku dhewe. Ustadz Kewalon. Sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Di bawah tidak ada lampu, di bawah tanah kita sempit, di bawah tanah tidak ada jendelanya, di bawah tanah tidak ada pintunya, di bawah tanah tidak ada teman mengobrol, konco ngopi, konco rasan-rasan, nggak ada. Bahkan di bawah tanah kita serba ketakutan, serba ketakutan. Nah itu yang mengerti di situ. Tapi perjalanan pertumbuhan dari dunia ke akhirat itu sudah dimulai dari saat kita mati. Bapak Ibu, besok kalau kita itu mati, gitu ruh kita, nyawa kita itu dicabut oleh malaikat Israel, niku dicabut seret ngeten niku. Itu maka kita itu akan melihat apa yang ada di luar kita. Adewe roh bojone nangis, nek sing sedo sing lanang ya sing wedok nangis gembreng-gembreng ngeten nika, putrane awake dhewe nangis nggih to. Nek sing sedo sing wedok ya bapakne lek nangis ya etok-etokan. Alhamdulillah iso rabi meneh. Mbok menawa ngeten niku, mbok menawa meneh. Artinya apa? Kita ketakutan, kita teriak. Jenazah kita ini jasadnya teriak, memanggil-manggil orang yang kita sayangi. Pak, Bu, yang masih hidup orang tuanya, adikku, kakakku dan sebagainya kita panggil. Aku tulungono iki, aku ki weruh kowe. Aku krungu suaramu. Tapi saya enggak punya teman ini, saya sendirian. Kita memanggil istri kita pun kita enggak menyaut. Kita memanggil suami kita enggak menyaut. Kita memanggil anak kita yang kita banggakan, yang kita ragati ngasih tekan dadi napa ya? Dadi wong pokoknya niku. Nek arep dadi wong ya repot niku. Kita enggak ada yang semaur. Ya Allah, bojoku sing tak nafkahi, anakku sing tak ragati, tak punjung-punjung tekan semono kok ming tak celukke we ora mengu. Takut kita. Yo iki mau sing ngangkat aku mau sopo? Orang yang bertubuh, bukan orang, makhluk yang bertubuh besar tiba-tiba mencabut ruh saya dan sebagainya. Kita takut di situ. Kita lihat semuanya, ada tetangga masang tendo, masang dan sebagainya. Kita lihat, tapi kita mintain tolong, Pak RT aku njaluk tolong, Pak Dukun njaluk tolong, enggak ada yang mempedulikan kita. Itu kalau kita mati. Jadi jenengan jangan bangga dengan kehidupan yang sekarang tanpa membanggakan keimanan jenengan. Karena dunia dan akhirat itu sama-sama terbagi dua dan terbagi dua. Dunianya terbagi dua, akhiratnya juga terbagi dua. Yang pertama dunianya itu adalah kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita.
Sama dengan akhirat, kita yang menjemput akhirat atau akhirat yang menjemput kita. Yone akhirat yang menjemput kita, akhirat itu pasti akan menjemput kita. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita duluan yang menjemput akhirat dengan persiapan-persiapan keimanan dan ketakwaan yang lebih. Bukan juga terus, wah aku wis iman wis soleh tak bunuh diri kok. Enggak. Tapi kita persiapkan suatu saat kok tiba-tiba malaikat Israel lewat kene iki, njuk puter balik teng riko-riko, seret bar ngisi bensin puter balik, kita sudah siap. Biar akhirat menjemput kita itu persiapan kita matang. Sama dengan dunia sebelum kita nanti mati. Kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Tatkala kemudian manusia itu terlalu fokus dengan dunianya, terlalu mengejar dengan dunianya yang tidak ada batasnya, tanpa memikirkan apa hak-hak orang lain makhluk Allah, tanpa memikirkan perjuangan di jalan Allah. Ingat, tatkala kemudian Allah membalik dunia yang meninggalkan kita, stres, rugi serugi-ruginya gitu. Jadi kita nikmati hidup ini, kita syukuri. Bapak Ibu, sholat sudah berapa tahun Pak? Saya bukan meragukan, saya cuma tanya. Enten 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lebih ya? Berarti apal Al-Fatihah. Nggih mboten Bu? Apalagi tadi pas dibuka pengajiannya, kita ngaji Quran dulu diawali dengan surat Al-Fatihah. Saya yakin jenengan apaling ngelotok tanpa maca Quran. Nggih mboten? Sing iso jawab pertanyaanku tak kei hadiah 20.000. Surat Al-Fatihah ayat kelima apa? Rasah mikir. Ayo, rasah mikir, rasah ngurutke. Jarine apal. Saestu lho niki. Mboten sah mikir lho. Ning wis ana jedane niki wau mesti diitung sik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Padha wae. Gitu. Kita sekarang memaknai, bukan menafsirkan, memaknai apa sih? Kenapa sih Allah itu menciptakan manusia? Kenapa sih manusia itu harus beriman kepada Allah? Kenapa sih kita Islam? Kenapa sih kita itu harus kalau dalam potongan ayat watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, berbekalah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kenapa sih kita harus mempersiapkan rumah terbaik di akhirat? Di Al-Fatihah. Ayat pertama sampai ayat ke-7 pembukaan surat dalam Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Mau nggak kita bahas sama-sama? Saya bukan menafsirkan, karena menafsirkan ayat Al-Quran itu ada ilmunya. Jenengan dereng nutuk niku. Wong Al-Fatihah ayat kelima wirapal. Ya apal ning dadak ngurutke. Nggih mboten Pak? Jujur-jujur mawon mboten usah gengsi kok niku. Nggih Mas kula ngurutke bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sekarang kita mulai. Ayat yang pertama monggo disebut 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi artinya dengan nama Allah. Artinya apa? Semua yang kita kerjakan di dunia ini, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur, itu semua karena Allah, lillahi ta'ala. Kados jenengan niat sholat, niat poso, nawaitu somagotin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Kenapa kok kita harus melakukan semua kegiatan kita, pekerjaan kita dan sebagainya itu atas nama Allah lillahi ta'ala? Karena sifatnya Allah, nama Allah dalam Asmaul Husna setelah kalimat Bismillah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Jenengan nggih berkasih sayang dengan anak,
jenengan nggih berkasih sayang dengan cucu. Nek jenengan sayang kalih anak kalih putu, jenengan gak mungkin gawe susah bocah-bocah niku, tidak mungkin menyengsarakan anak dan juga menyengsarakan cucu. Nggih mboten Pak? Leres mboten Bu? Karena kita sayang. Sama halnya dengan Allah. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Maka Allah tidak mungkin menyusahkan, menyengsarakan hambanya yang beriman. Nek jenengan isih rumangsa susah, berarti imane hurung genep. Dan itu harus diakui. Karena iman itu bisa tipis. Iman itu seperti barang, nek ora dijogo ilang, nek ora dirumat rusak. Kados motor nek ra dirawat, ra diservis dan sebagainya bisa rusak. Motor kalau nggak dijaga, nggak dikunci stang bisa hilang. Iman itu seperti itu. Jadi dari ayat pertama itu sudah menandakan bahwasanya sebetulnya kehidupan kita di dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten usah khawatir dengan apa yang terjadi. Kita di sini betul-betul diberikan kasih sayang yang sempurna oleh Allah. Ayat kedua, monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalimat apa? Kalimat syukur. Tetapi kalimat syukur paling mudah, tetapi susah diungkapkan. Bahkan kita sengaja melalaikan karena sudah menjadi kebiasaan untuk ngelali. Mboten ngelalu lho Pak, ngelali. Pengen buktine mboten? Gampang buktine. Sinten sing wau tindak saking dalem dumugi mriki, begitu nyetandarke motor, begitu tekan nggon gepura masjid nika ngucap alhamdulillah. Jajal acung angkat tangan. Ayo. Padahal ning dalan ra kesrempet motor, ora dicekel polisi, bane ra midak telek. Nggih mboten Pak? Ndak ana sing muni alhamdulillah niki wau. Ayo jujur ayo. Itu belgedes gitu. Sepele Pak, sepele tapi susah. Yang kedua, jenengan wau dicawisi unjukan kalian snack, monggo kagem ngunjuk teng dalem. Nak meng muni matur suwun tok to. Wong lek ngunjuk ya ora maca bismillah. Kita hidup di dunia ini disuruh bersyukur. Di ayat kedua, bersyukur dalam arti qanaah. Allah sudah memberikan semuanya. Qanaah, ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah, apapun bentuknya. Dalam kalimat ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ajeng protes nopo? Mau protes apa Pak? Kita di dua ayat Al-Fatihah pembuka Al-Quran saja kita sudah disindir habis-habisan. Dan kita sudah melanggar habis-habisan. Bukan melanggar tapi tidak mengamalkan. Makanya kalau mau nggih rada seneng kalian Pak panitia wau, Mas mangke ngajine mboten sah suwe-suwe. Lah pripun Pak? Wong sing wingi wirung diamalke kok. Jadi saya seneng ngajine sithik wae, sithik ning diamalke. Ayat ketiga, monggo. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kembali lagi, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang pertama kita disuruh apa yang kita kerjakan itu semuanya lillahi ta'ala, karena Allah. Karena sifatnya Allah itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua, kita hanya disuruh bersyukur apapun yang kita dapatkan. Untuk musibah ya bersyukur, untuk ujian bersyukur, untuk cobaan ya bersyukur. Bersyukur. Nek wis bersyukur, ingatlah dari setiap ujian diberikan oleh Allah, cobaan yang diberikan oleh Allah, sebetulnya Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya yang sempurna.
ben awake dhewe niku kelingan terus nyerak meneh karo Gusti Allah, karena di ayat ketiga diingatkan lagi Ar-Rahmani Rahim. Ayat keempat, 1, 2, 3, Maliki Yaumiddin. Dia adalah zat yang menguasai seluruh alam semesta. Itu. Jadi tatkala kemudian kenapa sih kok Allah itu maha pengasih, maha penyayang kepada hamba-hambanya? Karena dia yang menguasai seluruh alam semesta. Kados bapak-bapak ngeten niki nguasai sak omah, pasti akan mengabulkan yang disayangi, nggih mboten Pak? Ibu-ibu yang ngono kuwi menguasai dapur, yo sak karepe lek masak sing penting didahar nggih to, ora oleh protes to Pak, nggih Bu. Sama seperti itu, Allah pun seperti itu. Iki lho, ada zat yang lebih berkuasa di alam semesta ini, yang pasti janjinya tidak akan pernah meleset, yang pasti janjinya selalu ditepati, yang pasti janjinya tidak pernah diingkari. Siapa? Allah, penguasa alam semesta dengan sifat yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat selanjutnya 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Jenengan ahli sambat di dunia, jangan sambat dengan manusia. Allah maha punya segalanya. Allahu qawiyyu, Allah maha kuat. Allahu ghafur, Allah maha pemaaf dan maha mengampuni. Allah penguasa alam semesta. Hanya kepada Allah kita boleh berkeluh kesah. Ya Allah Pak, Malik Yaumiddin belum? Sudah kan? Sudah. Maliki Yaumiddin tadi kan tak sampaikan yang penguasa alam semesta nggih? Nggih. Itu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu. Saya juga kok. Saya juga tadi di sini belum minum kok. Saya tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita boleh berkeluh kesah, tapi berkeluh kesah kepada Allah. Tetapi kalau kita berkeluh kesah kepada Allah, adabnya bagaimana? Jangan pernah berkeluh kesah kepada hal yang negatif. Ya Allah, kula niku urip meh 70 tahun kok ya ming kaya ngene wae. Ya ora sugih, ya ora melarat, ya snack lah pokoke. Arep kantor ya ora iso, arep tuku mobil apa meneh dan sebagainya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Kalau kita mau berkeluh kesah kepada Allah, jangan tentang dunia, tapi tentang akhirat. Sama halnya kita hidup di dunia ini. Ampun kokean sambat. Belum tentu kita yang maaf gitu. Misalkan kita digariskan dalam keadaan miskin atau tidak mampu, belum tentu yang di luar sana yang kaya raya itu setentram kita. Kita miskin harta, ning awake dhewe isih nyempetke jamaah ning masjid. Sing sugih-sugih wis sing ra jamaah ya akeh kok. Nggih mboten, Mbah? Tos, Mbah. Oh, penak-penakan wae aku kok ngono ku. Awake dhewe nganggur we bangga. Nggih to? Sing penting iso jamaah ning masjid. Padahal jamaah di masjid itu salate tok niku ora ngasih 5 menit. Ya saelek-eleke kita mengorbankan waktu dalam sehari semalam untuk berjamaah masjid itu ya 2 jam, 1 jam sampai 2 jam lah untuk 5 waktu sholat. Tapi kalau kita lihat orang kaya secara finansial, secara keuangan, secara harta, ya Allah, do numpak mobil ora kepanasan rakudanan, ning kok lek nyambut gawe seko esuk tekan bengi ranggo leren. Nggih mboten? Aku ming nyambut gawe 5 jam ning sawah, bar kuwi iso ngadem ning masjid sisan jamaah. Nikmat pundi, Bu? Nikmat pundi? Oleh jawab kok suwi banget niku. Ketoke kaya isih ra trimo niku lho ketoke niku. Bentuk-bentuk ini ku bentuk-bentuk sing kurang-kurang bersyukur nih kalau ketoke.
Itu. Jadi kita tidak ada kenikmatan yang lain kecuali nikmat dari Allah untuk di jalan Allah dan untuk ridho Allah, nggak ada. Itu yang perlu kita tanamkan. Jangan pernah berkeluh kesah dengan manusia, Pak. Pemenang kok sambat, wah di aku jan bingung tenan di piye ya dia. Iki wayahe bayar anak sekolah kok yo gaweanku malah macet dan sebagainya bla bla bla. Ketoke kok wis ra dalan liyane lho, padahal yo mengar utang niku mien. Padahal mengar utang ning lek nglembuki, wah ya Allah De, Kang, ayo sehat to Kang. Wah aku membengi bar ngimpi kowe iki medeni banget ya Kang. Nak ira apa to Kang? Ora apa alhamdulillah dipeluk-peluk. Are nyilih duit Kang. Rada kurang ajar ini gua. Jadi dalam keadaan apapun Allah itu sudah menggariskan. Kalau apa yang kita inginkan itu belum tercapai, maka Allah bukan berarti tidak mengabulkan doa kita, tetapi Allah memiliki rencana lain. Kenapa kok seperti itu? Kita diingatkan, jangan pernah berjuang mati-matian terhadap sesuatu yang tidak kita bawa mati. Eling-eling Ibu nggih. Ingat. Jangan pernah kita berjuang matian terhadap sesuatu yang tidak kita bawa mati. Contoh, terlalu ngoyak dunyo. Gampang toh? Termasuk anak. Wah, anakku kudu dadi dokter, anakku kudu dadi profesor dan sebagainya. Bangga enggak sebagai orang tua? Bangga. Tetapi tatkala kemudian anak dari Allah, bangga enggak kita? Tidak. Saya lebih baik punya anak tukang bangunan, saya lebih baik punya anak pengepul sampah, saya lebih baik punya anak seorang pedagang di pasar. Tetapi saat Allah memanggil lewat muadzin, hayya 'alas shalah, saya mendatangi masjid. Bude putrane jenengan, alhamdulillah anak kula teng Jakarta. Nyambut gawene teng gedung lantai 17 suwi 12. Ini umpamane lho Bu, gitu. Bayare wis 20 yuta. Saiki aku wis ra bayar listrik, omah digawe karo anakku. Tapi anak kita nggak pernah sholat. Juk rumangsane jenengan ngeten iki sok nek wis mati juk ora ditekoni Gusti Allah apa? Ditekoni. Hei, jamaah Pawiro Sentika sing ngajine Sabtu pagi. Wingi zaman kowe urip lek mun didik anakmu piye? Kok masan mbalah wis sukses kok anakmu do adoh karo aku. Jenengan arep jawab pripun? Ayo. Kan anak-anak pun do balik Gusti, dosane wis dipek dhewe. Lah iya. Tetapi selama kita jadi orang tua, kita itu masih hidup, walaupun anak kita itu sudah besar setua apapun, kita masih punya kewajiban mendidik anak. Kok meneng kabeh? Kalau mau ayo kita jujur ya. Jangan pernah bohong kepada diri sendiri. Saat ini kita tekoni, sopo sing ning omah pendak anake mulih sekolah, mulih kuliah, mulih nyambut gawe, jenengan tekoni, le nduk wis salat apa urung? Ayo jujur. Itu penting. Ora malah awake dhewe wis tuwa ning masjid, anake ning omah ming dolanan game karo rebahan. Emangnya kita adonan donat yang didiamkan bisa kembang sendiri? Kan tidak. Ingatkan Bu, jangan sampai nanti kita di hadapan Allah ditanya, wahai fulan dan fulana, di dunia kamu saya muliakan dengan harta, di dunia kamu saya muliakan dengan anak-anakmu yang sukses, tetapi anakmu setelah sukses jauh dari Allah. Apa pertanggungjawaban kamu? Na'udzubillah, raison jawab jenengan. Ngajari ngaji ya ora, Al-Fatihah isih teng pletot gitu. Tetapi kita mati-matian memperjuangkan hal yang tidak kita bawa mati. Itu dunia.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang 7 menit. Gitu Bu. Oke. Anjenengan kalih panitia unjukane di ngene kula kelong we dereng Gitu. Ayat 6. Monggo 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jelas. Ya Allah, kepadamu saya hanya menyembah, kepadamu saya hanya memohon pertolongan. Apa pertolongannya? Tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus, jalan yang oleh Allah, jalan yang diberkahi oleh Allah, jalan yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah. Apa itu? Banyak. Hadir di pengajian. Wah, teng pengajian itu mboten ngrejekeni malah ngetoke infak Itu kan dari harta kita. Anjenengan infak 2000 umo. Gitu kan. Nggih mboten. Tapi hikmahnya banyak. Satu dengan yang lainnya mungkin nggak kenal. Seandainya nggak kenal, seandainya juga nggak akrab. Tapi hikmah silaturahminya banyak. Iso kenal tonggo desa, iso kenal wong ngendi-ngendi dan sebagainya. Allah mencatat dengan malaikatnya. Kayak tolong dicatat sing do ngaji ning masjid kae. Silaturahminya terjamin dengan bagus. Iya kan? Tolong dicatat dadi amal soleh. Engko nek kuwi bar tok catet, tak bukakne dalan rezekine sing Padang, tak bukakne dalan rezekine sing Jembar. Itu Allah. Terus ampun jeleh ngaji ngeten niki. Nek perlu Sabtu besok kesini ngajak temennya. Insya Allah seneke panitia isih amat mboten Pak. Nggih kula karo kalian maksudnya niku. Gue nek misalnya kurang golek meneh jarene aman Bu. Terus benjang Sabtu jenengan tindak kesini lagi membawa teman lagi. Ayo ngaji ning Masjid Pawiro Sentiko. Ilmunya luar biasa, jamaahnya banyak, tur internet. Yang kita cari hikmah silaturahminya. Yang pertama, gitu. Saya yakin di pojok sini sama di pojok sana pasti nggak kenal wong adoh. Jadi tidak ngerti wajahnya seperti apa. Gitu. Yang di pojok sini ya, main di pojok sana saya yakin nggak kenal. Tetapi dengan kita bersatu seperti ini, hikmah silaturahminya besar. Dan siapa yang bersilaturahmi, maka Allah akan membukakan pintu rezeki. Janji Allah. Ayat yang ke-7. Monggo 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya apa Bu? Niki nek kopioan arisan mesti ramene luwih banget ngeten niki. Bahasan kon ngarteke Al-Fatihah we. Lo bingung iki mau swara laler apa? Monggo 1. Artinya apa? Bapak monggo Pak. Jalan yang engkau beri nikmat, kemudian bukan jalan bagi mereka yang sesat. Oke. Jelas. Al-Fatihah saja sudah memaknai kehidupan kita. Harapan kita ya di ayat terakhir tadi, jalan yang engkau beri nikmat. Karena sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, kalau kita syukuri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatnya. Tetapi barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka ingat, azabku, siksaku lebih perih.
Semua yang kita kerjakan, seandainya kita niatkan ibadah lillahi ta'ala kepada Allah, sekecil apapun dari Allah itu nikmat yang luar biasa. Kuncinya mung siji, rasah kokean sambat. Bagaimana agar diri kita itu tidak menjadi makhluk atau hamba atau umatnya Rasulullah ben rakokean sambat? Selalu kita menerapkan yang namanya prasangka baik, berhusnudon kepada Allah dan berhusnudon kepada manusia yang lain, apapun itu. Angel bu, saestu Pak, angel. Berprasangka baik kepada manusia itu susah. Tetapi kalau kita berprasangka baik kepada manusia susah, kita pun pasti akan susah berprasangka baik kepada Allah. Contohnya apa? Ya Allah, aku ndonga ket jaman tahun 90 tekan 2023 ming pengen haji kok ya ora kabul-kabul. Gek Gusti Allah ki ra ngabulke doaku. Itu sudah suudzon kepada Allah. Sepakat? Nek ora sepakat aku mulai. Sepakat mboten, Pak? Sepakat. Ya Allah, aku kok wis ndonga pirang-pirang, wis tahajud, wis duha, wis ning kok ya isih kaya ngene iki wae to ya. Gek Gusti Allah ki ra ngabulke dongaku. Kita sudah bersuudzon kepada Allah. Tidak ada doa yang kita panjatkan selama doa itu doa kebaikan itu tidak diijabah oleh Allah. Allah pasti mengijabah doa kita dengan cara Allah sendiri. Podo karo awake dhewe anak. Gitu. Podo karo awake dhewe anak. Anake nembung, "Pak, Bu, aku tukoke buku sing mereke iki gambare Frozen, gambare Tayo. Regane 60.000 misale niki nggih to." Tapi orang tua yang bijak lek nuruti ora kudu padha. Tak tukoke buku tulis sing regane ming 3.000, 4.000, 5.000 ning padha dene fungsine. Allah pun seperti itu, mengabulkan doa kita tidak harus sama plek persis dengan apa yang kita minta. Sepakat mboten? Ya ora sepakat aku mulih tenan lho iki. Gitu. Jadi kita tanam, waduh Pak luwih 2 menit ya Pak, mboten napa-napa Pak. Oh iya, 3 menit lagi ya, sampai jam 7 lebih 5 menit. Jadi kita harus berhusnudon terus. Kita latih, kita husnudon dengan pasangan kita husnudon dengan anak-anak kita husnudon dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan majelis, semua manusia kita latih untuk berhusnudon. Kalau kita sudah berhusnudon kepada Allah, maka kita berhusnudon kepada manusia, maka kita pasti insya Allah bisa berhusnudon kepada Allah. Karena Allah itu tergantung daripada prasangka hambanya. Jari iman, jari berusaha sebaik mungkin menjadi hamba Allah yang soleh. Ya kalau kita sudah mengaku gak gitu, ya kita harus berprasangka baik kepada Allah. Orang malah sidik-sidik sahabat, ya Allah, iki ujian apa meneh ya Allah, ya Allah. Ya betul Bu. Ya Allah, godo apa meneh iki ya Allah, ya Allah. Jan tobat tenan aku. Tobat ki ya rasa sambat. Tobat tok sambat. Menungso model piro. Gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita diingatkan, kita bermuhasabah. Saya berbicara seperti ini bukan kemudian saya menggurui jenengan, tidak. Sama masalah juga bermuhasabah. Apakah saya sudah menjadi orang baik atau belum? Baik untuk diri saya sendiri, baik untuk orang lain, baik untuk anak saya, istri saya, keluarga saya, dan terutama baik pada Allah. Jangan pernah kita merasa paling baik dan menjadi baik, tapi kita masih harus terus berbenah diri. Bagaimana cara amalkan Al-Fatihah tadi? Simpel kok. Kita sadar diri kita sebagai siapa.
Arep dadi wong pinter, sak pinter-pintere awake dhewe mesti ana sing luwih pinter. Arep dadi wong ayu, ya nek wis 50 taun ya wis ngluntur-ngluntur ngeten iki. Arep dadi wong sugih, ya ngene iki engko sambat-sambate ya sehate wong tuwa. Ha ngeten niku. Arep dadi wong napa? Wong pangkate dhuwur, ya engko nek mangsane pensiun ya wis ngambruk. Nggak ada yang perlu kita banggakan kecuali amal soleh kita. Tapi kita boleh bangga bahwasanya kita itu orang baik. Tetapi syaratnya harus terus menebar kebaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan, ada tutur kata yang tidak berkenan dibuat Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus kita berdoa, dan yang jelas seandainya terdapat kesalahan maka itu datangnya dari saya, dan seandainya itu ada kebenaran itu semuanya murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diingatkan, diperintah oleh Allah untuk selalu bersyukur. Tatkala nanti kemudian kita pulang, jangan lupa Bapak Ibu, kita diselamatkan oleh Allah di perjalanan sampai rumah. Sebelum kita menginjakkan kaki di dalam rumah, kita ucapkan alhamdulillah. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berkahilah kami dengan kasih sayang-Mu yang sempurna. Jauhkanlah kami dari fitnah laki-laki, jauhkanlah dari fitnah perempuan, dan jauhkanlah kami dari fitnah dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami dengan kasih sayang yang sempurna. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Lapangkanlah kuburnya, ringankanlah sisanya, dan tempatkan orang tua kami di tempat-Mu yang paling indah dan paling sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami dalam membina rumah tangga, berkahilah kami dengan kasih sayang-Mu yang sempurna. Jadikanlah kami orang tua yang baik, jadikanlah kami orang tua yang bijak, jadikanlah kami orang tua yang bisa membangun anak-anak kami untuk berbakti kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami dengan kasih sayang-Mu yang sempurna. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang terus mendoakan kami, anak-anak yang terus dekat dengan-Mu ya Allah, anak-anak yang tidak melupakan-Mu ya Allah, dan anak-anak yang selalu mengerjakan ibadah-ibadah hanya karena ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami dengan kasih sayang-Mu yang sempurna. Bukakanlah pintu rizki kami seluas-luasnya, berikanlah kami rizki yang halal, berikanlah kami rizki yang tayyib, berikanlah kami rizki yang berkah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami dengan kasih sayang-Mu yang sempurna. Jadikan majlis ini lebih berkah ya Allah, jadikan majlis ini lebih berkah ya Allah, jadikan majlis ini lebih berkah ya Allah. InsyaAllah dengan keberkahan-Mu, InsyaAllah majlis ini akan bersama-sama ke surga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami dengan kasih sayang-Mu yang sempurna. Ridhoilah langkah-langkah kami hidup di dunia ini ya Allah. Catat amal baik kami dengan amalan yang sempurna di mata-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah dengan kasih sayang-Mu yang sempurna. Hanya Engkaulah yang maha mengabulkan, hanya Engkaulah yang memiliki segalanya, hanya Engkaulah yang menguasai segalanya. Kabulkanlah semua permohonan kami, kabulkanlah semua permintaan kami, ridhoilah semua apa yang kami inginkan, dan semuanya karena-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya rabb ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.